Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Asuransi Jiwa Antioquia pada hari ini mengambil tema No One Like You dengan hashtag mengagumimu selalu. Firman Tuhan di dalam 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Pernahkah kita mengagumi seseorang sehingga kita begitu terpesona akan pribadinya dan lakunya? Entah orang itu kita kenal atau public figure yang tidak mengenal kita, tapi kita kagumi dari jauh. Namun pernahkah rasa kagum itu berubah menjadi kekecewaan? Karena satu dua laku dan ucapnya membuat kita berpikir ulang untuk menjadikan dia idola kita. Mungkin banyak di antara kita mengagumi sosok berikut ini. Bapak Basuki Cahayapurnama. Saya salah satu penggemarnya. Ketegasannya dan keberaniannya menghadapi koruptor kotor tetap mempesona meski kegagalan rumah tangganya sempat memudarkan auranya. Namun akhir-akhir ini banyak orang dikecewakan oleh pendapatnya. Dalam salah satu wawancara, ia berkata bahwa kemungkinan Paulus itu menikah dan bercerai karena latar belakang masa lalunya sebagai tokoh Sanhedrin. Banyak orang berpikir bahwa Basuki Cahayapurnama sedang melakukan pembelaan atas masa lalunya yang juga mengalami perceraian. Ya, dari kekaguman berubah menjadi kekecewaan. Ternyata begitu mudah seseorang berubah pesona di mata orang lain. Sebaliknya, begitu mudah orang lain berubah rasa terhadap sesamanya. Saudara, kalau kita begitu mudah berubah rasa terhadap orang lain, tidaklah dengan Raja Daud terhadap Tuhan. Rasa kagum dan hormat Daud kepada Tuhan tidak pernah berubah, apalagi berkurang. Yang terjadi justru rasa itu makin kental dan memuncak tiada batas. Katanya, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Pesona Tuhan tidak pernah memudar, tetapi justru makin bersinar karena apa yang telah diperbuatnya bagi Daud dan orang-orang di sekitar Daud. Mungkin dalam hati Daud seolah-olah ia ingin berkata, No one like you, Lord. Tidak ada pribadi yang sama sepertimu. Engkau begitu mengagumkan. Sehingga dalam doanya Daud membuka mulutnya dengan sebuah refleksi. Siapakah aku ini ya Tuhan? Who am I? Sebuah refleksi yang sesungguhnya muncul setelah keinginannya membangun bait Allah ditolak oleh Allah. Tapi rasa kagum Daud tidak didasarkan apa yang terjadi hari itu. Kekecewaan tidak muncul atas segala penolakan Allah. Karena kekaguman Daud dibangun dari apa yang telah dilakukan Allah di masa yang lalu dan juga apa yang dikerjakan Allah untuk masa depan dia dan keluarganya. Bagaimana mungkin seorang penggembala lugu disulap Allah menjadi raja yang begitu luar biasa? Ternyata tidak cukup sampai di situ. Allah bahkan menjanjikan sebuah berkat kekal untuk keturunannya. Oleh karena itu ketika Daud meminta kepada Allah janji itu digenapi segera, itu bukan semata-mata karena Daud ingin kepentingannya terjadi, tetapi semata-mata dia menyatakan bahwa biarlah kemasyhuran Allah dikagumi banyak orang. Dan sekarang ya Tuhan Allah, kata Daud, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kekaguman menjadi pudar seringkali bukan karena pesona orang lain itu memudar, melainkan karena kita membiarkan benih kekecewaan bertumbuh dalam batin kita. Rasa kecewa muncul karena seseorang yang kita pikirkan tidak seperti yang kita harapkan. Dengan demikian, sebenarnya kita tidak seharusnya memiliki rasa kecewa terhadap Tuhan, karena bukan kita yang wajib mengharapkan Tuhan seperti apa yang kita pikirkan, tetapi kitalah yang diharapkan Tuhan seperti yang Tuhan pikirkan. Kita tidak pantas untuk meminta Tuhan harus begini, harus seperti itu, harus seperti yang kita mau. Kitalah yang harus bertanya dan memikirkan apa yang Tuhan harapkan dari hidup kita, apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita. Saudara, kekaguman sejati tidak dibangun dari apa yang ada di pikiran dan perasaan kita, tetapi dimulai dengan memikirkan apa yang telah Allah perbuat di dalam hidup kita. Pikiran dan perasaan kita seringkali berubah seperti cuaca, sebentar mendung, sebentar cerah. Namun Allah tidak pernah berubah dalam merancangkan hidup kita. Tiada pribadi yang seperti Dia, yang selalu memikirkan apa yang terbaik bagi kita, bukan hanya di masa lalu kita, tetapi masa depan kita. Sesuatu yang tak terpikirkan oleh kita, bahkan disediakan olehnya tanpa Ia mengharap balas jasa. Masihkah rasa kagum itu kuat di hati kita terhadap Tuhan kita? Masihkah pesona Dia begitu menarik di setiap saat di hati kita? Ataukah pesona dunia ini telah mengalihkan pandangan kita daripadanya? Waspadalah, karena Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa ketika ia mengalihkan pandangannya dari Allah kepada keinginan duniawi. Tetaplah berupaya menjadi fans nomor 1 Allah, dengan terus mengaguminya karena apa yang diperbuatnya selalu demi kebaikan kita. Carilah wajahnya, dan jangan biarkan sedetik pun pandangan kita lepas daripadanya. Carilah maunya, dan jangan biarkan hati kita sedetik pun pula tidak memikirkan tentang dirinya. Karena Dia adalah Allah yang layak menerima seluruh kekaguman kita. Mari kita berdoa dan meminta Roh Kudus memeteraikan firman hari ini menjadi rema untuk menjaga jiwa kita tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.